Unta yang ingin menjadi penari. Hutan El Moria adalah rumah yang indah bagi para hewan. Di sana, semua hewan hidup berdampingan dengan damai di bawah kepemimpinan singa sang raja hutan. Selamat siang gajah, kau mau kemana? Tanya kura-kura. Halo kura-kura, aku ingin bermain ke rumah Cita, sahut gajah. Di sisi lain, hutan El Moria Rubah sedang berkeliling sambil menyebarkan poster pesta tahunan untuk menghormati sang raja hutan. Halo, penduduk hutan El Moria. Sebentar lagi acara penghormatan untuk sang raja hutan diadakan loh, teriak Rubah. Para hewan gembira bukan main, karena pesta itulah yang selalu ditunggu-tunggu oleh warga hutan El Moria. Asik, aku tidak sabar untuk berpesta, kata elang. Yup, aku ingin segera melihat pertunjukan yang luar biasa, timbal harimau. Wah, pasti ada bermacam-macam makanan di sana, tambah ular. Saat sedang menyebarkan poster, Rubah bertemu dengan monyet yang sedang berjalan sendirian. Hei monyet, kebetulan sekali aku bertemu denganmu. Jadi aku hendak memintamu untuk menari di acara penghormatan Raja Hutan minggu depan. Apakah bisa? Monyet memang terkenal lihai dalam menari, maka wajar saja jika Rubah memintanya. Wah, mana mungkin aku menolak. Sungguh merupakan kehormatan jika aku bisa tampil pada perayaan penting itu. Baiklah, Rubah. Mulai hari ini aku akan rajin berlatih agar penampilanku tak mengecewakan. Terima kasih monyet. Tak jauh dari monyet dan Rubah berada, si unta sedang berdiam dan mendengarkan percakapan itu. Asik sekali monyet bisa menari di pesta tahunan. Pasti semua hewan akan memuji monyet. Aku juga ingin menari sepertinya, gumam unta. Ia merasa iri pada monyet. Kemudian, unta berjalan pulang dengan rasa sedih. Mengapa Rubah tidak memintaku untuk tampil juga ya? Apa karena aku belum bisa menari? Tapi jika ia memintaku untuk menari, aku pasti akan belajar dengan sungguh-sungguh. Lebih baik aku tunggu saja. Siapa tahu aku juga diminta menari seperti monyet. Keesokan harinya, monyet mulai berlatih menari di depan rumahnya. Unta pun mengintip dari kejauhan sambil mempelajari gerakan monyet. Aku harus bisa menirukan gerakan monyet. Dengan begitu, pasti Rubah akan memintaku untuk menari juga. Unta kembali pulang setelah cukup lama mengintip monyet. Sesampainya di rumah, ia langsung latihan menari. Ia menggunakan gerakan yang sama persis seperti monyet. Wah, untung saja ingatanku tajam. Aku bisa mengingat setiap tarian monyet. Walau cukup sulit, tapi aku yakin aku bisa melakukannya, ucap unta. Tepat saat itu, Rubah melintas di depan rumah unta yang sedang berlatih menari. Unta pun sangat percaya diri kalau ia pasti akan diminta menari juga di perayaan tahunan. Namun ternyata Rubah hanya ingin berkata, "Jangan lupa datang ke pesta tahunan ya." Si unta sungguh kesal pada Rubah. Kamu hanya memintaku untuk datang. Mengapa kamu tidak memintaku untuk tampil seperti monyet? Tanya unta. Loh, kamu ingin tampil juga? Silakan saja. Apa yang ingin kamu tampilkan? Tanya Rubah. Aku ingin menari, sahut unta mantap. Menari?
Oh, maaf unta, untuk pertunjukan menari sudah diisi oleh monyet. Lebih baik kamu menyanyi atau membaca puisi saja. Bagaimana? Tanya rubah. Unta tidak mau. Ia tetap ingin menari seperti monyet agar mendapatkan banyak pujian. Namun, ternyata sejak dulu aturan sudah ditetapkan bahwa satu pertunjukan hanya boleh diisi oleh satu hewan, sehingga unta tidak bisa memaksakan hal itu. Unta sedih bukan main. Hari itu perasaan yang sungguh kacau, apalagi jawaban rubah benar-benar membuatnya kecewa. Namun, ia tak berhenti mencari cara agar bisa menari di pesta tahunan. Bagaimana caranya? Aku bisa menari di pesta. Ah, sudahlah, besok aku pasti dapat ide, gumam unta. 1 minggu kemudian, pesta tahunan akhirnya resmi diselenggarakan. Semua hewan ramai berdatangan tanpa terkecuali. Halo beruang, topimu sungguh bagus. Kau tampak semakin cantik, kata babi. Oh, terima kasih babi. Ini topi pemberian ibuku. Kau juga terlihat cantik menggunakan pakaian itu. Cocok sekali, sahut beruang. Rubah lantas meminta para hewan untuk berkumpul karena acara yang paling penting akan dimulai, yaitu penyerahan mahkota baru untuk sang raja hutan. Dengan diperbaharuinya mahkota ini, semoga engkau selalu menjadi pemimpin yang baik. Jagalah kehormatanmu, ucap serigala. Setelah proses penyerahan mahkota dilaksanakan, kini waktunya menikmati pertunjukan. Rubah pun mempersilahkan monyet untuk naik ke atas panggung. Dan sekarang mari kita sambut monyet, kata Rubah. Semua hewan bersorak, mereka tak sabar ingin melihat pertunjukan monyet. Musik mulai dimainkan, monyet pun menari dengan lincah. Setiap gerakannya mampu membuat para hewan terkagum-kagum. Bahkan mereka saling berkumpul di depan panggung untuk melihat monyet lebih dekat. Monyet memang penari yang hebat. Aku sungguh bangga menjadi temannya, kata tikus. Sementara itu, unta semakin iri saat melihat monyet dipuji semua hewan. Lihat saja, aku akan menunjukkan kehebatanku juga, kata unta. Unta melakukan hal yang tak terduga. Ia nekat menerobos kerumunan penonton dan ikut naik ke panggung untuk menari. Unta menari dengan percaya diri, namun ia tidak bisa menari dengan benar. Gerakannya kasar dan kaku. Para penonton pun menjadi bertanya-tanya. Kau meminta si unta untuk menari juga? Bukankah seharusnya tidak boleh? Tanya Citah. Oh tidak, aku harus bertindak sesuatu, sahut Rubah. Unta menari seenaknya sendiri. Ia bergerak ke sana kemari hingga keluar dari batas panggung. Rubah pun bergegas untuk menghentikan aksi unta. Namun belum sempat si Rubah mendekati unta, kaki si unta yang panjang sudah lebih dulu menendang wajah sang raja hutan. Buk! Rawr! Raja hutan pun marah. Semua hewan langsung heboh. Mereka juga tidak terima dengan apa yang dilakukan unta. Berani-beraninya kamu berbuat tidak sopan pada raja kita, teriak banteng. Ups, aku tidak sengaja, sahut unta. Rawr! Para penduduk hutan El Moria menganggap bahwa kesalahan unta benar-benar fatal, sehingga ia diusir jauh-jauh dari hutan tersebut. Sehingga gantinya, kini unta hidup di padang yang sangat tandus, yang biasa kita sebut sebagai gurun. Ia pun menyesal karena selalu memaksakan diri. Tamat untuk cerita hari ini. Terima kasih.